Bab 319, Coast Revealed. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Pada saat Bu dan saya mencapai kandang tahanan, bidang tunggul pohon antara saya dan desa benar-benar kacau. Salah satu kandang sudah dibuka, dan para elf yang dilepaskan berebut untuk pergi dari desa. Skarn memimpin mereka, mencoba menggiring mereka ke dalam satu kelompok sehingga mereka bisa berteleportasi menggunakan salah satu medali. Di belakang mereka, golemnya menginjak selusin tentara Alakrian non-penyihir yang bergegas keluar dari desa, menghancurkan mereka di bawah tinjunya yang seperti palu. Di sisi lain medan perang, Katin menahan 3 penyihir. Meskipun sepertinya dia berhasil menjauhkan mereka dari tahanan yang melarikan diri, dia terjebak bertahan, tidak mampu meluncurkan serangan balik yang efektif. Tergelincir dari punggung Bu dan menarik busurku, aku dengan hati-hati memanifestasikan 3 panah mana murni yang menyala-nyala ke tali dan membidik ketiga penyihir yang menjepit Katin. Dalam pikiranku, aku menarik garis dari ujung setiap panah ke salah satu penyihir, mengeluarkan napas perlahan, dan melepaskan talinya. Panah mana menggambar garis terang dalam kegelapan saat mereka melesat menuju target mereka. Serangan itu mengejutkan musuh. Meskipun saya tidak dapat membunuh salah satu dari mereka, saya dapat menarik perhatian mereka dari musuh mereka yang sebenarnya. Sesaat kemudian, hujan es pecahan es yang tajam jatuh di sekitar para penyihir, merobek mereka seolah-olah mereka terbuat dari parang kertas. Ada rasa sakit yang tumpul dari inti saya setelah saya membaca mantra. Saya belum pulih dari mantra pelindung yang saya berikan pada Bu, saya menyadari dengan frustrasi. Tetap saja, itu layak untuk mengosongkan intiku, karena mantra itu kemungkinan telah menyelamatkan nyawa ikatanku. Mantra perisai adalah sesuatu yang Helen tunjukkan padaku setelah panggilan dekatku di terowongan, dan itu awalnya dimaksudkan untuk melindungi Castor. Karena saya biasanya berada di garis belakang, saya bermain-main dengan struktur mantra yang agak sederhana sehingga saya bisa melemparkannya pada orang lain yang membutuhkan perlindungan. Melindungi semua tubuh Ginormous Bu mengambil korban yang lebih besar dari yang saya kira, tapi itu sepadan. Sebuah sinar keemasan menarik mataku melewati kandang, ke tempat Curtis dan Grouder menahan 2 kelompok pertempuran Alakrian. Jari-jariku bergerak-gerak di tali busur karena naluri, tetapi dengan tubuhku di titik puncak untuk melakukan serangan balik, aku menahan diri. Curtis tidak membutuhkan bantuan. Pangeran yang dulu tampak seperti komet bersinar yang menunggangi ikatannya. Dia mengacungkan 2 pedang besar yang bersinar terang dalam nyala api merah keemasan, membakar setiap musuh yang menghalangi jalannya. Ketika beberapa lapis perisai muncul di atas para penyihir Alakrian yang dikejar Curtis, Grouder tergelincir hingga berhenti dan mereka berdua melepaskan serangan gabungan api dan mana gegar otak murni yang menghancurkan penghalang dan menelan semua penyihir. Aku memejamkan mata, tetapi sudah terlambat untuk menghindari kilatan tiba-tiba saat mantra itu meledak, meninggalkan lingkaran putih terang tercetak di pandanganku. Sesaat kemudian deru dan deru angin menerpaku juga. Menyelam di belakang Bu, aku mengedipkan air mata dan menunggu lingkaran terbakar dan dering di telingaku memudar. Salah satu kelemahan utama dalam memiliki indera super, pikirku, menempelkan jari di satu telinga dalam usaha yang sia-sia untuk menghilangkan dering itu. Pada saat saya melihat ke belakang, Honfels telah membuka kandang kedua dan bergerak menuju kandang ketiga saat saudaranya bersiap untuk melarikan diri dengan kelompok pertama. Aku tidak bisa melihat Skarn di tengah lingkaran besar elf yang tampak ketakutan, tapi energi ungu yang berkembang ke atas dan keluar dari tengah kelompok memberitahuku bahwa dia telah mengaktifkan medalinya. Dengungan statis sihir medali itu menyebabkan jerawat merinding di lenganku dan bulu-bulu di belakang leherku berdiri. Seperti sebelumnya, kubah terbelah dan cahaya terfokus pada masing-masing dari hampir 50 orang yang berdiri dalam lingkaran ketat di sekitarnya, lalu mereka pergi, semuanya. Golem batu, yang masih melawan kelompok tentara Alakrian, hancur saat Skarn menghilang. 2 dari mereka selamat, tetapi mereka tidak dalam kondisi apapun untuk bertarung. Honfels dan Curtis sedang bekerja untuk memindahkan tahanan yang tersisa ke tempat terbuka di mana mereka dapat diatur ke dalam kelompok, sementara Katin menembakkan mantra pada apapun yang bergerak ke arah mereka dari desa. Seorang anak elf menangis di suatu tempat. Aku mengamati kerumunan itu sampai aku menemukannya, makhluk kecil yang tidak mungkin lebih tua dari 5 tahun. Dia berlari melewati kerumunan, wajah kecilnya yang kotor melihat dari orang ke orang. Gadis kecil itu terlihat sangat ketakutan sehingga aku hampir bergegas keluar untuk membantunya, tapi aku berhenti ketika Curtis mengangkatnya dan membisikkan kata-kata yang menenangkan padanya. Sepertinya tidak ada yang mengklaimnya, jadi dia membawa anak itu bersamanya saat dia dan Honfels mengatur para elf ke dalam kelompok-kelompok terpisah yang terdiri dari 50. Honfels cepat dengan medalinya, dan tidak butuh waktu lama sebelum kubah energi ungu kedua mengelilingi mereka. Ketika pecah, sinar cahaya hanya menuju ke sejumlah elf tertentu, meninggalkan beberapa yang telah memadati lingkaran Honfels. Teriakan terdengar dari mereka yang tidak diambil, tetapi Curtis berteriak untuk mendapatkan perhatian mereka. Kau di sana, di sini, untukku, datanglah padaku. Dia mengangkat medalinya dan melambaikannya di udara, masih mencengkeram anak elf itu di lengannya yang lain. Hampir 100 elf telah diselamatkan, tetapi ketika saya melihat jumlah yang tersisa di tempat terbuka, saya menyadari ada terlalu banyak. Dibutuhkan setidaknya 3 medali untuk mengambil semuanya.
Sisi jauh desa masih bersinar dengan lampu hijau zamrud, yang berkedip dan berkelebat saat aku melihatnya. Aku seharusnya kembali ke Tesia dan Albold untuk memberi tanda ketika para tahanan telah dibebaskan sehingga mereka dapat menggunakan medali mereka sendiri untuk berteleportasi. Tapi hampir 50 elf akan terdampar jika aku tidak membantu Curtis dan Katin. Kemudian peringatan Penatua Rinia terngiang di benak saya, ketika saatnya tiba, Ellie, kamu harus memilih misi. Apakah ini yang dia bicarakan? Tapi misiku adalah menyelamatkan para elf, bahkan Komandan Virion sendiri yang mengatakannya. Percaya diri pada kemampuan Tesia untuk menangani Punggawa, meskipun masih agak takut dengan bagian lain dari peringatan Rinia, aku berlari keluar dari balik pepohonan menuju tempat Curtis dan Katin berjuang untuk mengatur elf terakhir yang panik. Tidak bisa meninggalkan kami di sini, kumohon. Sudah pergi dengan yang lain, aku harus menemukannya. Melihat adikku, dia baru saja di sini. Hampir kewalahan oleh suara gemuruh yang rendah, saya menarik keinginan binatang saya, dan, ketika sensasi mencekik seperti selimut menghantam saya kali ini, itu hampir merupakan berkah. Katin melambai padaku ke arahnya, dan aku mulai meliuk-liuk di antara para elf. Orang pertama yang melihat Bu di belakangku berteriak dan berhamburan, tetapi mereka segera menyadari bahwa dia tidak menimbulkan ancaman bagi mereka. Katin sudah menyadari masalahnya. Ellie, aku senang kau masih di sini. Kami membutuhkanmu untuk mengaktifkan salah satu medali, jika tidak. Mulutnya terkatup rapat saat bilah mana yang pucat dan beracun melesat dari bayang-bayang, dan Katin hanya nyaris menyulap dinding es untuk menangkisnya. Jantungku berdegup kencang saat sentakan teror melewatiku. Bilal tiba-tiba berdiri tidak 5 kaki dari kami, tangannya kembali diselimuti oleh bilah hijau pucat mana, wajahnya berubah putus asa dan benci, fokusnya sepenuhnya pada Katin. Apa itu berarti? Bahkan sebelum saya bisa menyelesaikan pemikiran itu, ladang di sekitar kami menjadi hidup dengan tanaman merambat zamrud yang bersinar ketika puluhan, jika bukan ratusan, meledak dari tanah. Beberapa meliuk-liuk di sekitar lengan dan kaki Bilal sementara yang lain membentuk penghalang antara dia dan para elf, yang berteriak dan berlari menjauh darinya. Suara Tesia yang jernih dan tajam, seperti sambaran petir, menggelegar melintasi medan perang. Curtis, pergi, sekarang. Di belakangku, Curtis mulai menurunkan anak itu, jelas berencana untuk melemparkan dirinya ke Punggawa, tetapi dia membeku atas perintah Tesia. Setelah ragu-ragu sesaat, dia mengangkat medalinya, dan kubah ungu menelannya dan elf terdekat dalam cahaya, dan kemudian mereka pergi. Pisau Bilal memotong dan merobek tanaman merambat saat ia berjuang untuk membebaskan diri. Hanya karena aku tidak bisa membunuh penyihir peri, bukan berarti aku harus membiarkan kalian semua hidup, geramnya, kata-katanya keluar dari mulutnya seolah paru-parunya penuh racun. Tapi Tesia sudah ada di sana, dan tanaman merambatnya melindungi kami. Aku harus mempercayainya untuk berurusan dengannya, karena di sekitar kami kerumunan elf berhamburan sehingga kami tidak akan bisa menteleportasi mereka sekaligus. Katin sedang membangun penghalang es tambahan untuk melindungi tahanan terdekat, kalau-kalau dia malah mengalihkan serangannya ke mereka. Sini, aku berteriak, melarikan diri dari tempat Punggawa berjuang. Ini, untukku, segera. Butuh waktu, terlalu banyak waktu, tetapi para elf putus asa untuk melarikan diri, dan mereka telah melihat bahwa kami dapat memindahkan mereka jika mereka benar-benar mendengarkan, jadi akhirnya mereka mulai berbondong-bondong kembali ke saya saat saya menjauh dari pertempuran. Aku telah membungkuk untuk membantu elf yang lebih tua yang jatuh karena terburu-buru untuk melarikan diri dari Punggawa, ketika, di belakangku, Bu meraung kesakitan dan marah, dan sesuatu yang hantu dan hijau melintas melewatiku. Bilah beracun itu nyaris tidak mengenai lelaki tua itu sebelum mendesis ke tanah. Pria tua itu mengerang saat aku menariknya dengan kikuk. Aku hampir tersandung kakiku sendiri mencoba bermanuver dengan elf tua itu sambil juga mempersiapkan diri untuk apapun yang datang di belakangku, tetapi 2 elf lain mencengkeram lengannya dan membantu menyeretnya kembali. Sebuah luka panjang di sisi Bu melepaskan tetesan darah perlahan. Di belakangnya, Bilal diangkat dari tanah oleh pohon anggur besar. Pohon anggur itu menjentikannya sehingga Punggawa itu jatuh seperti boneka di udara sebelum menabrak dan menembus salah satu rumah di dekatnya. Ellie. Kepalaku menoleh ke tempat di mana bentuk Tesia kabur dari pokok ke pokok anggur menuju rumah tempat Bilal menghilang. Bantu Albold. Mataku mencari di tempat terbuka yang suram sampai aku melihat Albold, yang pincang parah, tangannya ditekan ke samping. Aku mengulurkan tangan dan meraih salah satu elf terdekat. Dia masih muda, dengan rambut pirang madu dan ekspresi tegas. Bantu kumpulkan mereka menjadi kelompok 50. Ketika dia menatapku dengan kebingungan, aku meraih lengannya. Kelompokkan mereka, sekarang, pergilah. Dengan itu aku melesat melintasi lapangan, mencapai Albold tepat saat dia tersandung dan akan jatuh ke tanah. Albold memiliki beberapa luka panjang di dada dan perutnya, dan kulit di sekitarnya berubah warna menjadi hijau pucat. Dia mencoba berbicara, tetapi hanya berhasil batuk seteguk darah. Tanpa berkata-kata, aku menarik lengan prajurit elf kurus itu di leherku dan mengangkatnya. Sementara saya tidak dapat memulihkan banyak mana saya, dengan bantuan adrenalin pertempuran, saya bisa menyeretnya berdiri. Di kejauhan, tanaman merambat setinggi 20 kaki menghantam rumah tempat Bilal berada, merobohkan struktur di atas kepalanya yang berminyak. Dengan menyingkirnya Punggawa, setidaknya untuk saat ini,
Katin telah mengatur ulang kelompoknya, sementara gadis elf yang akan kukumpulkan yang lain telah melakukan yang terbaik. Ellie, bisakah kamu mendapatkan grup itu? Katin bertanya, nadanya setengah takut, setengah hanya lelah. Untuk sesaat aku merasakan gelombang kecemasan memikirkan dibiarkan bertanggung jawab atas lebih dari 40 nyawa elf, tetapi Tesia masih di sini, dia memiliki punggawa di bawah kendali, dan sebagian besar prajurit Alakrian lainnya mati. Ya, aku punya ini, bawa orang-orang itu keluar dari sini. Energi ungu mekar dari medalinya, tumbuh di atas kepala para elf kemudian menyebar ke dalam kubah yang menutupi mereka semua. Kemudian bayang-bayang bergeser di tengah kelompok, dan tiba-tiba Bilal ada di sana, berdiri tegak di atas sebagian besar elf. Seluruh tubuhnya terbungkus dalam lapisan tebal mana, tetapi bahkan saat aku melihat, mana mengalir di atas tubuhnya dan terbentuk menjadi bilah panjang yang menempel di tangannya. Dengan lengan Albold masih tersampir di bahuku, tidak ada yang bisa kulakukan selain menonton dengan ngeri saat bilah yang tumbuh saling menutup seperti gunting, diarahkan dengan sempurna ke bagian belakang leher Katin. Sihir medali telah terbelah menjadi balok individu, dan Katin dan para elf disorot melawan kegelapan. Para elf terdekat menyadari Bilal ada di sana, tapi tampak membeku ketakutan. Katin sepenuhnya fokus pada medali. Seketika, Katin dan para elf menghilang. Bilah-bilah punggawa memotong tanpa membahayakan melalui berkas cahaya yang tersisa, lalu tempat terbuka itu kembali gelap. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Kamu masih memiliki medalimu. Tanyaku pada Albold, suaraku nyaris tidak berbisik. Bisakah kamu menggunakannya? Dia menggelengkan kepalanya dengan lelah, tetapi tetap menahan kakinya ketika aku menarik keluar dari bawah beratnya. Saya harus. Tidak masalah, bentakku, menekan medaliku sendiri ke tangannya. Andai saja Curtis dan Katin tidak membawa ekstra. Punggawa itu berhenti sejenak untuk melihat sekelilingnya, ekspresinya semakin frustrasi pada detik. Hei, tinggi dan jelek, teriakku, berusaha menjaga agar suaraku tidak gemetar. Mata gelap Bilal melirik Tesia dengan waspada, yang mendekat dengan cepat, sebelum tatapannya melayang ke arahku dengan rasa ingin tahu. Hari yang buruk, ya, tanyaku, menjauh dari Albold dan menempatkan diriku di antara elf yang tersisa dan punggawa. Dia mengejek, perhatiannya kembali pada Albold dan kelompok elf. Pecahan bergerigi mana hijau pucat terwujud di sekitar tangan punggawa yang terangkat saat dia bersiap untuk membunuh kita semua. Sial, hanya sedikit lebih banyak waktu. Tanpa pikir panjang, aku memaksakan tawa. Itu keluar melengking dan tidak alami tetapi berhasil. Mata Bilal kembali menatapku. Kau tahu, di antara kalian berdua, kupikir kakakmu lah yang memiliki tampang itu, kataku parau. Mata Bilal menyipit, tangannya yang bersinar tertunduk ragu. Kamu sudah bertemu Bifran, tapi kamu masih hidup. Aku mengangguk. Saya tidak bisa mengatakan hal yang sama untuknya, sayangnya. Mengumpulkan sisa keberanian saya yang berkurang, saya meletakkan tangan saya di Bu dan mengeluarkan cincin dimensi Bifran. Di belakangku, kilatan ungu menerangi malam, dan semua ketegangan hilang dari tubuhku. Kami telah melakukannya. Elf terakhir selamat. Kau tahu, di antara kalian berdua, kupikir kakakmu lah yang memiliki tampang itu, kataku parau. Mata Bilal menyipit, tangannya yang bersinar tertunduk ragu. Kamu sudah bertemu Bifran, tapi kamu masih hidup. Aku mengangguk. Saya tidak bisa mengatakan hal yang sama untuknya, sayangnya. Mengumpulkan sisa keberanian saya yang berkurang, saya meletakkan tangan saya di Bu dan mengeluarkan cincin dimensi Bifran. Di belakangku, kilatan ungu menerangi malam, dan semua ketegangan hilang dari tubuhku. Kami telah melakukannya. Elf terakhir selamat. Mata punggawa itu melebar saat melihat cincin hitam legam itu, dan dia menerjang ke arahku. Bu melompat ke depan untuk mencegatnya, tetapi tongkat pedang Tesia yang memblokir serangannya. Energi hijau zamrudnya yang cerah mendorong kembali mana yang sakit-sakitan saat tongkat pedang melintas lebih cepat daripada yang bisa aku ikuti. Pedang Bilal sama cepatnya, dan kemampuannya untuk mengarahkan mana untuk menyerang atau bertahan saat dibutuhkan membuat Tesia sulit untuk melukainya. Tetap saja, jubah hitam punggawa itu berlumuran darah di selusin tempat yang berbeda, dan jelas dia berada di atas angin sekarang karena Bilal tidak melarikan diri. Tesia, di sisi lain, tampak hampir tidak terluka. Wajahnya tegas, tatapannya terkunci pada targetnya, dan pedang Bilal tidak pernah menyentuhnya. Saya ingin membantu, tetapi tidak yakin bagaimana caranya. Mana saya hanya sedikit dipulihkan, mungkin cukup untuk beberapa panah, tapi saya tidak bisa melihat bagaimana itu akan membuat perbedaan. Lalu aku punya ide. Saya tidak membutuhkan banyak mana, cukup untuk membentuk panah. Kalau tidak percaya, aku menyiapkan panah perisai yang kugunakan pada Bu dan mengarahkannya ke Bilal. Aku hanya perlu menunjukkannya padamu. Mata gelap punggawa itu menajam saat aku menembakkan panah tepat ke arahnya. Bilal, tidak mau mengambil risiko, menjauh dari Tesia. Panah emas melewati tempat dia berada dan mengenai perut Tesia tinggi-tinggi, menyebarkan cahaya keemasan ke seluruh tubuhnya. Dia tersentak berhenti, menatap mantra dengan terkejut. Seringai merayap di bibir tipis punggawa saat dia dengan cepat memanfaatkan celah Tesia. Bilal melintas ke arahnya dan menancapkan salah satu bilah hijau pucatnya ke sisi Tesia dan yang lainnya ke kakinya. Aku tahu Dicatians tidak terlatih,
tapi untuk menembak salah satu dari kalian sendiri. Mata Bilal melotot saat tongkat pedang Tesia keluar dari punggungnya. Tatapannya yang tidak percaya tenggelam dalam kebingungan, hanya melebar dengan kesadaran. Meskipun kedua bila itu berhasil menembus penghalangku, mereka juga tidak bisa menembus aura Tesia. Senjata Bilal memudar saat mana yang terakhir bocor dari inti mana yang tertusuk, dan dia tersandung berlutut. Satu tangan kerangka menempel pada luka di dadanya, berusaha dengan sia-sia untuk menghentikan darah, tetapi tangan itu mengalir bebas dari luka dan menggenang di tanah. Fritra memilih aku, dia terengah-engah, darah berbusa menodai bibirnya. Aku akan menjadi dewa di antara. Perlahan, dia merosot ke tanah, wajahnya tenggelam ke dalam genangan darah di bawahnya. Beberapa tanaman merambat merangkak dari darah dan melilit tubuh. Punggawa mulai tenggelam saat tanaman merambat menariknya ke tanah. Tangan dan kakinya menghilang di bawah tanah yang bergejolak, lalu sebagian besar tubuhnya, dan akhirnya wajahnya. Yang terakhir kulihat darinya adalah kematiannya, matanya yang menatap, lalu dia pergi. Tanaman merambat zamrud memudar saat Tesia melepaskan kehendak binatang buasnya. Alih-alih menikmati kekalahannya sebagai punggawa, suatu prestasi yang hanya dicapai oleh kakakku sampai sekarang, Tesia tampaknya menyusut. Bahkan dari belakang, dia terlihat kesepian, bahunya terkulai saat dia menghela nafas sebelum berbalik. Kita harus cepat kembali, El. Mata Tesia melebar tepat saat sebuah tangan kuat menekan bahuku. Kalian berdua menjadi jauh lebih kuat, kata suara yang dingin dan asing. Sebuah beban yang dingin dan berat tiba-tiba seperti menekan saya dan bahkan tanpa binatang buas saya akan aktif, semua yang terjadi selanjutnya tampak seperti dalam gerakan lambat. Bu menerjang pria di belakangku, hanya untuk terbungkus dalam penjara paku hitam yang bermanifestasi lebih cepat daripada yang bisa aku kedipkan. Ikatanku mengeluarkan raungan yang menggelegar saat dia mulai membenturkan cakarnya ke duri-duri bayangan, tapi dia bahkan tidak bisa mematahkannya. Tesia mulai bergerak, tapi berhenti saat tangan di bahuku merayap ke tenggorokanku sementara yang lain merobek liontin Phoenix Swim di leherku. Aku takut. Bahkan saat menghadapi Bifran dan Bilal, aku tidak merasa seperti ini, seperti apapun yang kulakukan, itu tidak masalah. Tanpa liontin itu, dia bisa dengan mudah membunuhku, dan aku tidak bisa mengangkat satu jari pun untuk melawan. Elijah, Tesia tergagap, wajahnya pucat ketakutan. Penyebutan nama itu membuatku merinding. Aku bisa merasakan napasku memendek saat aku mencoba untuk membungkus kepalaku di sekitar apa yang terjadi. Kenangan Tesia yang menjelaskan pertempuran terakhir Arthur sebelum dia dan Sylvie terbunuh membanjiriku. Elia adalah orang yang membunuh saudaraku. Dia berdiri tepat di belakangku, tapi aku hampir tidak bisa tetap sadar, apalagi membalas dendam. Saya ingin Anda, dari semua orang, memanggil saya Nico, kata pria itu dengan dingin. Baik, Nico. Tesia mengangkat tangan menenangkan. Pertarunganmu denganku, kan? Lepaskan saja Eli. Kamu menyelinap pergi dariku terakhir kali, Cecilia. Aku tidak akan mengambil risiko kali ini. Cecilia, mengabaikan tubuhku yang menjerit, aku melihat ke belakang. Itu benar-benar Elijah, anak laki-laki yang dulu tinggal bersama kami di Sirus, kecuali dia tidak memakai kacamata dan memiliki tas hitam di bawah matanya di balik kunci rambut hitam yang berantakan. Jadi siapa Cecilia? Tesia melangkah mendekat, satu tangan masih menggenggam gagang pedangnya. Elijah, Nico, kau tidak masuk akal. Elijah menghela nafas saat cengkeramannya di leherku mengencang. Aku mencakar tangannya tanpa daya ketika mencoba menyuruh Tesia untuk lari, tetapi kata-kataku keluar dengan batuk yang tersumbat. Jatuhkan senjatamu dan pakai ini. Elia melemparkan sepasang manset logam tebal ke Tesia. Masing-masing memiliki permata besar yang tertanam di tengah dan terukir dengan rune yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Tatapan keras Tesia berubah menjadi ekspresi kekalahan. Dan kau akan membiarkan Eli pergi. Kamu akan mencoba bunuh diri lagi jika aku tidak melakukannya, kan? Elia terkekeh. Cengkeramannya di leherku mengendur, dan aku ingin berteriak pada Tesia untuk tidak melakukannya, tapi sorot matanya memberitahuku segalanya. Tesia tersenyum sedih padaku saat dia menjatuhkan tongkat pedangnya dan mengunci gelang logam di sekitar lengannya. Mudah-mudahan, dengan ini, saudaramu akan memaafkanku. Elijah melepaskan cengkeraman besinya di leherku dan mendorongku ke samping. Aku jatuh ke tanah, tubuhku gemetaran saat geraman Bu berubah menjadi rengekan. Aku hanya bisa melihat saat Elia menggenggam borgol Tesia. Dia mengambil medali yang tergantung di lehernya dan mempelajarinya sejenak sebelum melemparkannya ke tanah di depanku, bersama dengan liontin penyelamat yang dia ambil dariku. Saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Anggap ini sebagai satu bantuan terakhir, untuk Grey. Tanganku yang gemetar mencengkeram kedua artefak yang tak ternilai itu, memandang dari sana ke anak laki-laki berkulit gelap yang dulunya adalah teman terdekat kakak laki-lakiku. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia melepaskan Bu. Ikatan saya segera bergegas ke saya, mengangkat saya di bagian belakang baju saya, dan menyeret saya pergi. Aku hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika Tesia dan Elijah menghilang dari pandangan, kata-kata menghantui Penatuarinia menekan pikiranku seperti besi merek. Biaya nyawa elf itu mungkin lebih dari yang Virion mau bayar.